Makin gede, gue tuh baru sadar deh bahwa pindahan tuh adalah sebuah kegiatan dewasa. Kegiatan yang pas lo masih kecil, lo tuh gak terlalu deket sama proses dan perasaan yang muncul gara-gara pindahan. Akhirnya kalau gue jadi develop love-hate relationship gitu sama yang namanya pindahan. Love-nya adalah, ya gini, kalau udah ada bagian yang tertata rapi, tuh rewarding gitu rasanya. Hate-nya, ya gini, nih, box-box yang belum kebuka, and then lo coba untuk memulai, terus di tengah jalan lo capek jadi nggak bisa selesai, tuh perasaannya tuh nggak tuntas gitu. Dan ya buat gue sih itu nggak enak ya. Intinya ternyata pindahan tuh kegiatan yang cukup melelahkan. Om Aldo. Halo, Om? Halo, Bal. Hai. Apa kabar, Bal? Baik, Om. Om Aldo apa kabar nih? Baik dong. Bal, gue tuh baru aja ngeliat iklan lo. Terus gue jadi keinget kalau gue tuh pengen ngajakin lo sesuatu, Bal. Wah, apa tuh, Om? Jadi gini, gue tuh pernah bantu satu radio. Nah, sekarang gue lagi butuh perspektif yang fresh lah untuk bantu radio ini lagi. Nah, menurut gue, lo tuh cocok banget kalau gabung di radio ini, Bal. Gimana? Kalau boleh tahu nih, Om, radionya apa ya? Pernah denger Antasiar? Penyiar siangnya Bono ya? Nah, pernah denger juga? Pernah. Lagunya sih kasih kok. Gue tuh pengen banget lo bisa gabung di radio ini, Bal. Gimana? Mau, Om, mau banget. Boleh. Oke, mantap. Besok gue share location-nya ya. Siap. Thank you, Om. Thank you ya, Bal. Menarik nih. Menarik banget nih tawarannya Om Aldo. Gue gak banyak cerita sih ke orang-orang. Tapi sebenarnya dari pas gue kecil, gue tuh punya cita-cita yang gede banget untuk bisa kerja di radio. Gue cerita sambil beberes kali ya. Oke. Gue rasa ya, setiap orang yang tumbuh dewasa sambil dengerin radio, itu harusnya punya sih satu poin di hidupnya di mana mereka tuh bercita-cita pengen jadi penyiar radio. Kenapa? Karena yang pertama, lo tuh udah pasti bisa jadi trendsetter. Lo tuh bisa punya kesempatannya gitu ya, penyiar-penyiar pada waktu itu untuk ngulik, ngebahas, ngomongin soal yang berbau musik, yang berbau lifestyle, entertainment, dan hal-hal pop kultur yang mungkin belum mainstream pada saat itu. Lalu akhirnya si tren-tren ini tuh dipopulerkan oleh para penyiar radio ini. Very cool. Tapi bukan trendsetter asal-asalan ya. Karena kan radio itu pakai frekuensi publik. Nah, segala sesuatu yang menggunakan akses publik itu tuh harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi intinya nggak semua orang tuh bisa jadi penyiar radio. Lo bener-bener harus ngelewatin seleksi yang ketat dan lo harus bener-bener qualified untuk bisa jadi penyiar radio. Udah gitu hal lain yang menurut gue keren sebagai penyiar radio itu adalah kita kan sebagai pendengar sebenarnya nggak kenal ya sama si penyiar radio ini gitu. Tapi menurut gue ada tuh kedekatan antara kita sebagai pendengar dan mereka sebagai penyiar radio. Dan buat gue obrolan-obrolan mereka tuh terasa dekat, terasa relate dan selalu menarik gitu buat didengerin. Itu keren buat gue. Belum tutup gue. Nih, kemarin gue lagi doom scrolling di Instagram. Terus gue nemu produk-produk keren. Ternyata ini adalah body pack.
Gue udah check out sih. Bisa gue kasih lihat barangnya. Anyway, radio. Nih, ini kita kalau ngomongin sejarahnya radio gitu ya, historically speaking, cenah. Bahwa ternyata radio itu punya peranan yang penting banget di kehidupan kita. Bahwa proses penyiaran atau disebarkannya berita kemerdekaan di Indonesia pada saat itu pertama kali juga lewat radio. Belum lagi ketika televisi itu udah mulai masuk dan rame, banyak punggawa-punggawa di dalamnya, itu adalah orang-orang radio. Dan ketika nih kehidupan kita hari ini semakin masuk ke dunia digital, orang-orang ini tuh masih eksis, masih relevan, dan masih dianggap cool sama kita-kita. Jadi kemungkinan figur pembawa acara atau bahkan komedian yang muncul di top of mind kita hari ini nih, besar kemungkinannya kalau mereka adalah orang-orang yang terlahir dari radio. Keren banget kan? Nah, intinya di radio itulah tempat lahir banyak orang yang mau mulai belajar tentang public speaking, dunia kreatif, teamwork, kerangka berpikir, update soal musik, lifestyle, entertainment, dan masih banyak hal lagi. Nah, sekarang ini gue punya nih kesempatannya untuk bisa jadi bagian dari salah satu kehebatan-kehebatan itu. Keren gak sih? Yaudah, gue istirahat dulu. Besok kita ketemu lagi. Oke, ready. Gue mau ngasih lihat tas yang kemarin udah gue check out. Wait, sebelumnya gue mau ngasih lihat yang ini dulu. Ini juga adalah tas body pack. Ini gue dihibahin sama bapak. Kayaknya dia belinya tahun 2000-an awal deh. Karena setahu gue body pack itu udah ada dari tahun 96. Nah sekarang mereka udah rebranding, ganti logo dan sebagainya, makin keren. Kadang-kadang ini juga masih gue pakai karena awet dan strong banget bos. Tapi hari ini gue mau pakai yang baru buat check out. Nih, udah gue kasih pin juga beberapa hanya untuk personalize supaya cocok lah sama style gue. Nih, gimana sih nggak? Jadi worknya dapet, stylenya dapet, lo kerja tapi nyetel juga bos. Oh, sama ini ada apparel juga dari body pack. Nih ada vest sama dan celana juga. Jadi nggak cuma tas doang. Let's go. Oke, buku masuk, laptop masuk, Walkman, botol masuk. Oke deh, kurang. Oh, kunci mobil. Mana ya? Mana ya? Oh alah. Cabut. Siang, gelombang semangat setiap saat. Masih ada Bono yang akan nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti. Dan kawan siar, coba deh sambil nunggu-nunggu gitu ya, coba buka kaca, buka handphone. Nyambungin obrolan tadi malam. Selfie, cek. Ini koreksi ya kalau gue salah. Tapi putih atau udah nguning. Orang tuh sekarang kalau dengerin radio gue tuh baca ya, cuma ada sebuah fakta waktu mereka di mobil doang gak sih? India, di mana ini adalah perbandingan. Atau ada mungkin lo yang pasti dengerin radio spesifik itu nggak di mobil? Sama teman-teman peneliti di University of Surrey. Karena kalau gue ngeliat nih di Jakarta ya, teh dan kopi itu ternyata tuh ya kayak gitu. Dan selama masih ada kemacetan, maka akan selalu ada tuh yang namanya radio. Setuju gak lo? Dari teh itu cenderung mempengaruhi mel gigi daripada kopi. Jadi teh ini di depan belok kiri terus katanya sih nyampe. Kalau menurut Maps, ini sih titiknya udah bener. Mas,
Bar bro belum buka kalau jam segini. Saya mau ke kantor studio Ontasiar, Pak. Oh radio, itu udah mau tutup loh mas. Saya udah janjian sih sama orangnya. Terima kasih. Serius, Bray? Om. Hey, Bal. Apa kabar? Baik, apa kabar Om? Baik dong. Gimana jalanan? Aman, standar lah pagi-pagi. Thank you ya, udah datang ke sini ya. Aku yang thank you Om. Makasih. Welcome. Ini nih, jadi kantornya ya? Ya gini lah, Bal. Maklum ya, kondisi radio sekarang tuh, ya kurang lebih kebanyakan kayak gini deh. Aman Om. Gitu. Bentar deh. Bono sama Yara tuh harusnya bentar lagi udah selesai siaran. Oke. Kita ke studio ya? Oke, siap. Antasiar, gelombang semangat setiap saat. Kawan siar, masih ada Bono pastinya nemenin kamu. Dan mungkin yang baru aja sampai kantor atau masih di jalan, tetap semangat. Dan kalau masuk-masuk jam segini, biasanya yang sulit adalah menentukan menu makan siang. Tapi tenang, rekomendasinya akan dikasih. Dan ditunggu aja abis lagu yang satu ini. Aldo. Hey, Aldo. Halo. Halo. Kenalin ini Yara. Iya. Produser di atas siar. Siap. Oh ini kenal dong. Penyiar andalan kita, Bono. Bons. Berkeliling belum? Belum sih, tadi langsung gua ajak sini aja, Bon. Ya lo mungkin bisa lihat langsung ya, itu kan ruang siaran. Lo kalau siaran di situ, taping juga di situ, chat lu segala macam. Kalau ada tamu, interview juga di dalam situ. Kayak enak sambil keliling sambil lihat-lihat kali ya. Yuk, boleh. Nah, kalau ini ruang library music. Ya, buat naruh-naruh kaset, CD, semua di sini lah. Terus sekarang ya gini. Terus ada kasur di situ buat tidur-tiduran. Ya, inilah. Biar barangnya juga nggak rusak kan. Kalau ini dulu ruang produksi. Tapi karena beberapa alat rusak dan biasalah manajemen nggak benerin. Jadi gini deh. Siap juga ya? Ya mau gimana lagi? Lanjut yuk. Bentar. Lo lagunya habis lo. Biasa deh, Bal. Dead air. Karena kita semua di sini, nggak ada yang studio. Udah yuk, kita lanjut aja, ntar mereka nyusul. Kalau ini tempat kita ngobrol, duduk-duduk, meeting, kalau lagi nggak siaran. Nah, kalau ini mini pantry-nya. Dekat kan? Jadi gimana, Bal? Duduk, Bas. Oke. Gimana? Sebenarnya aku pengen nanya dulu sih Om. Oke. Kira-kira apa ya yang bisa aku bantu ya? Lo dilihat kan kondisi kita gimana. Tapi buat gue sama Bono, radio ini bukan cuma tentang kerjaan, Bang. Buat kita berdua, ini tuh harus dijaga. Dan kita udah kasih sepenuhnya hidup kita buat ini. Kenapa? Kalau tiba-tiba mau kerja di radio? Sebenarnya nggak tiba-tiba sih Kak. Gue tuh dari kecil emang punya tuh mimpi untuk kerja di radio. Gak tau sih Om kenapa tuh akhirnya bisa punya mimpi itu. Cuma yang clear adalah gue tahu kalau suatu hari gue harus bisa nih kerja di radio. Tapi Bal, anak sekarang tuh interestnya udah bukan di radio. Kenapa kok lu malah mau kerja di tempat yang bisa dibilang bakal bubar gini? Buat gue soalnya radio tuh bisa ngasih sebuah pengalaman nih yang berbeda sih Kak sama bentuk hiburan yang lain. Misal kalau gue komparasinya sama konten sosmed deh.
Konten sosmed tuh biasanya videonya durasinya pendek, informasi yang dikasihnya banyak. Gue suka ngerasa overstimulasi. Kalau gue ya, jadi kram otak. Karena semuanya tuh kayak mesti dimasukin dalam waktu, semua informasi harus masuk dalam waktu yang singkat gitu. Nah kadang gue ngerasa butuh tuh waktu-waktu yang lebih tenang, lebih santai, merem, sambil dengerin suara-suara yang ada di sekitar kita. Nah ketenangan itu tuh kalau gue tuh dapat kalau lagi dengerin radio. Misalnya kalau gue lagi nyetir gitu di mobil kan pasti keputar tuh onta siar, gue dengerin lu kan bang. Gue sambil nyetir, gue sambil ngeliat jalan, bengong, dengerin. Muncul tuh imajinasi tuh di kepala gue. Gue jadi ngebayangin ini bentukan penyiarnya kayak apa ya? Ekspresinya tuh kayak apa ya? Ini mood lo nih pas lagi ngomong ini tuh lagi ngerasain apa ya sebenarnya? Atau kalau lu lagi bahas topik misalnya, lu lagi bahas misalnya orang yang lu sayang gitu bang. Itu tuh yang muncul di kepala gue justru orang yang gue sayang. Nah ketika si dunia imajinasi itu udah muncul, gue ngerasa kita tuh jadi punya chemistry antara gue sebagai pendengar dan lu sebagai penyiar. Padahal kan tadi kita nggak kenal bang. Dan harusnya teman-teman kawan share di luar sana juga yang dengerin tuh punya gitu perasaan kayak gitu. Nah itu kerennya radio buat gue. Bisa nembus batas-batas imajinasi dan jadi munculin imajinasi buat para pendengarnya. Itu keren buat gue dan gue pengen bisa jadi proses keren itu sih.